بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih ngicani nita kesehatan disertai dengan kesempatan yang sangat mulia kembali menuntut ilmu yang merupakan dua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga, yaitu tangan sehat dan diberikan mengisi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad ibn Abdullah, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kajian tadi dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Bab berikutnya adalah babu minasyirki an yastaghitha bi ghairillah. Bab yang menjelaskan bahwasanya bagian lekan perbuatan syirik adalah ayyastaghitha bi ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, au yad'uwa ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Al-istighatha ay talabul ghauth, ya, meminta pertolongan. Minta pertolongan apa? Meminta pertolongan dari sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang kita benci. Makanya para ulama mengatakan fal istighatsatu la takunu illa fil makruh. Istighatsah nonoja dilakukan tatkala memohon pertolongan dari sesuatu yang satu bencana atau sesuatu yang merugikan, ya, lekan suatu musibah. Nenek istighatsah, ya Allah sembuhkan aku, tak laku kesembuhan lekan sakit. Ya Allah bantulah aku menunaikan hutang, ya Allah bantulah aku dari musuh. Allahumma ansurni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku lekan apa? Dari musuh.
Ini kata istighatsah. Adapun kata doa, maka doa nono adalah meminta dari sesuatu yang kita senangi ataupun berlindung dari sesuatu yang kita tidak senangi. Masuk dalam kategori doa, mbembe nono. Tapi istighatsah khusus pada sesuatu yang dibenci atau sesuatu musibah. Ini al-istighatsah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qaulillah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillahi, dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah, meminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak memberikanmu manfaat atau tidak bisa memudaratkanmu. Maksudnya apa? Ma la yanfa'uka, mun pe ibadah, kalau engkau sembah dia tidak akan bisa memberikanmu kesehatan, dia tidak bisa memberikanmu manfaat. Bapa gunana? Ya, mun yakna tahu ngembang kita manfaat, jangan disembah. Kalau tidak bisa mendatangkan manfaat, jangan diibadahi, jangan tunduk kepadanya. Wala yadurruk, dan juga tidak memudaratkanmu. Hen ya'ta mati, hen ya'ta patuh, atau kita tidak beribadah kepadanya, itu tidak akan memudaratkan kita. Ya, tidak akan memudaratkan kita. Maka sesuatu para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan atau memberikan mudarat, jangan sekali-kali diibadahi. Ya, taulah menghambakan diri dalam bentuk apapun. Ya, meminta pertolongan, meminta perlindungan, ya, memohon hajat kita, ya, atau beribadah secara langsung kepadanya, ini tidak dibolehkan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Karena doa nono pertama mengandung makna ibadah, kemudian doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doa ibadah, tasolat, ya, doa masalah, memohon, ya, yang berkaitan dengan permohonan kita, talaku untuk disembuhkan, kita minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini termasuk doa masalah. Dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tatkala disebutkan doa ibadah, maka termasuk juga doa masalah. Tatkala disebutkan doa masalah, maka masuk juga dalam makna doa ibadah. Rahimani wa rahimakumullah. Fa'in fa'alta, Allah ngetu timpa manusia yang sangat mulia. Fa'in fa'alta, mun pe menyekutukan Allah. Kalau engkau meminta perlindungan pada sesuatu, yakna datang manfaat, yakna menolak mudarat atau tidak mendatangkan mudarat, mun pe lakuang hal tersebut, fa innaka idzam minadh zalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang sangat zalim. Apa zalim di sini? Sebagaimana disebutkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya, dia mengatakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, anakku, ka ahkali persekutuan Allah. Ini jadi nasihat dah. Ajar anak-anak kita tentang bagaimana hak Allah, apa hal-hal yang harus dihindari sehingga mereka akan melanggar hak-hak Allah. Kenalkan sejak dini. Ini takutin bebeakna. Kau kata mereka bebodoh.
Kan kita bodoh dari akidah yang sahihah. Wah, mulai takutin bebeak. Ya, tinduk EPK tu selak. Ini tidak mendidik. Ya, ini nyedang keyakinan na bebeak nolekan na becik nene. Akhirnya apa? Di masa remajanya, di masa dewasanya paling perot na bebeak yang petang. Karena sejak kecil ia lek nakut-nakutinnya sesuatu yang semua gerak-geriknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Aina wasil khalq, ahlaku gerak-gerik tindak tanduk lekan makhluk nono adalah biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya yang kita tanamkan adalah bagaimana ya mereka benar-benar bertauhid. Anakku penakutang apa ke ya enak sugu Allah bohong bebeak sambil pantau ya, sambil tagita ya, mesak-mesak ya sugol gen wudu sambil tagita lekan dalam. Kemudian tanamkan jangan takut kecuali kepada Allah. Lagu takut yang tabi'i, mbe takut tabi'i, takut sangat lek limpan, sangat lek teldung, keke ular, ya, palik lek basong, apa palik lek bawi. Nah takut nono jah. Nenek takut tabi'i, takut sangat lek gegeti, betul takut ke? Aduh aku takut ang gegeti mereka, ngetuah mata anta. Gina kalah ke tauhid dah. Bukan seperti itu. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Luqman mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan nono adalah kezaliman yang sangat besar. Karena syirik adalah a'zamul zulm, kezaliman yang paling besar. Fattauhidu, maka tauhid itu adalah a'zamul adl, keadilan yang paling besar. Kesyirikan, kezaliman yang paling belik, maka tauhid adalah bentuk keadilan yang paling besar. Ini dulu terapkan kumbe saranta adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan Allah haknya di dalam ibadah. Jelas para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan di sini munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah annahu dzakara fihi naw'an min anwa'is syirk al-munafi lit-tauhid. Bahwasanya pada bab ini disebutkan salah satu bagian lekan kesyirikan yang al-munafi lit-tauhid, yang menghilangkan tauhid kita. Wa huwa ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu, yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna lekan ayat tersebut adalah yanhallahu nabiyahu ay yad'u ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizina. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi indah, narang Nabi Muhammad ini, wala tad'u min dunillahi, ka berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, ya, yang tidak memberikanmu manfaat ataupun memberikanmu mudarat. Kalau engkau sembah dia, tidak akan menambah manfaat untukmu, tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya, nak tahu yang kita pahala, atau dia tidak bisa memudahkan urusan kita, atau tatkala kita tidak menyembahnya juga tidak bisa menyakiti kita.
lagu muntah tetap muntah bengel, ya, fa innaka idzan minadh zalimin. Bah mun pe tetap gawe ia kesyirikan nono berlaku kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki manfaat dan mudarat, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, melakukan kesyirikan. Timpak Nabi Muhammad ni gumbe ita nengkan Pak Bos. Pagahan lagu ita. Khitab ni ya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala timpak Nabi Muhammad. Dan itu juga khitab kepada umatnya. Maka kita mengambil ibrah, pelajaran adalah timpak Nabi bayang getol Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahayanya kesyirikan. Bagaimana dengan kita yang tidak dibekali wahyu, yang tidak dibimbing oleh wahyu, ya, lalu kadang-kadang bengelan kita ini nenuangan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Al-ajizina an isalin naf'i wa daf'i dhar, yang mereka lemah dari mendatangkan atau memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. Thumma yubayyinu lahu hukmahu law furida an da'a ghaira Allah fa innahu yakunu hina idin minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya hukum, ya, hukum atau dampak kemudaratan lekan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya anfurida anda'a ghairallah, seandainya dia tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin, maka seketika itu dia melakukan kesyirikan. Dia bagian dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, lekan orang-orang musyrikin. Wa hadan nahyu amun li jami'il ummah, maka larangan ini kepada semua umat, yakna timpak Nabi entah doang, ya. Khitab timpak Nabi entah ini adalah khitab untuk umatnya juga. Ketika Nabi kita dilarang, maka ini juga kita menunjukkan kita ijari umat balak mesti untuk berdoa, memohon pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian munasabatul ayati lil babi anna fiha an-nahyu an du'a ghairillah wa annahu syirkun yunafi lit-tauhid. Ya. Maka kesesuaian istidlal dari ayat ini adalah di dalamnya dijelaskan larangan untuk memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Tauhid ini para jemaah penyelamat untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan yang bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih ayyi ja'imele bedait," yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, muntamele bedait li Allah. Kah sadu kita bedait li Allah, harus ta yakin ginta bedait. Nengkah mele ke bedait le Pak Bupati mele harap syarat-syaratnya lagu pe sepatu, ya, pe pakaian rapi, ya, pe kanggo nganti senjata tajam, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana tatkala kita rindu atau menginginkan perjumpaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita,
Zat yang tidak pernah kita lihat namun wajib kita imani adanya. Ya. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, ayy mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya mereka beramal salih. Apa arti beramal salih? Beramal sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arna amal salih ala fahmi sahabah ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini ngarnin fahmus salaf, pemahaman para salaf, ya, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Jadinya yang menjadi apa? Yang menjadi barometer amal saleh nono adalah apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Tidak bisa sekedar apa? Yang penting kan wah ikhlas ditanggawi ini karena Allah. Selanjutnya bah serahang timba ida wah ngembang ita. Namun ada syaratnya apa? Harusnya sesuai dengan sunnah, bukan sekedar dalil ikhlas nu doang. Deduana ini harus ada ikhlas, kemudian mutabah. Pada lafaz berikutnya, falyamal amalan salihah wa la yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan perbuatan sekutu, ya, pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Kak, tapi nang Allah Subhanahu wa taala sekutu pada ibadah kita. Nene dua syarat ambok kita berdait li Allah. Yang berjumpa dengan Allah, yang masuk surga. No, ibadait li Allah adalah yang masuk surga. Dan siapa yang akan masuk surga? Yang bertauhid. Ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang bebas dari kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Ayai jaimate, yang meninggal dunia dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya narak kesyirikan ninggawena, ya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Seandainya orang itu sahibul ma'siyah, orang yang melakukan maksiat, meninggal namun tidak ada dosa kesyirikan, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kesempatan untuk apa? Masuk surga. Tentunya dengan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia akan disiksa berdasarkan kezaliman atau dosa yang ia lakukan, dan masih banyak harapan Allah akan mengampuninya. Pelaku-pelaku maksiat bukan orang kafir, dengan kafir jelas lah, ya, pelaku-pelaku maksiat dari kaum muslimin, ya, dari orang Islam yang melakukan maksiat namun tidak melakukan kesyirikan, maka ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a afa wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya, atau Allah berkehendak, Allah juga akan mengadabnya dulu, baru dibersihkan dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini syarat tabda'id li Allah, ya. Dan semua kita kaum muslimin ahlapu ta mele bedait kanca Allah, lagu kata penuhin ka syarat nanu, sebutang li Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutang li Allah, tinggalkan kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Ma yustafadu min al-ayah.
Beberapa faedah dari ayat ini adalah al-awwal anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumna syirkun akbar, syirik beli. Iaran syirik beli no bos, ia ngampunin li Allah kecuali tak tobat. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Mun penggawe kesyirikan, kalau engkau menyekutukan Allah, menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, khitab lagi kepada Nabi Muhammad, la yahbatanna 'amaluk. Ahlapu amal saleh tan ini gugur. Buik ka pahala antano. Ya. Maksudnya apa? Allah tidak menerima salat kita, tidak menerima puasa kita, sedekah kita, haji kita, amal-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa menghindari syirkun akbar tersebut. Di antaranya doa ghairallah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peliwat, peloh kontrak, liwat epepin bunut atau lolon kayu, tamagawar, ulah tabe epen gawar tabe jelu, atau ulah epegin nunua pake nyembeling getung gete, ya, karena kekhawatiran lekan gangguan jin dan yang lain, maka ini adalah syirkun akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, anna doa ghairallah syirkun akbar. Doa kepada selain Allah adalah syirik besar. Sekali lagi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, ancaman besar ini timba kita sebagai umat, kalau kita melanggar, wala takunanna minal khasirin, maka engkau akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Al-thani, yang kedua, anna aslahan nasi, bahwasanya manusia yang terbaik siapa? Rasulullah. Bos, ai ke manusia terbaik, ai ke manusia i paling bagus. Nabi enta, masya Allah, barakallahu fi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, al-ma'sum, yang terjaga dari perbuatan dosa, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitani najah, tidak ada jaminan, namun secara umum Allah tetap akan mengampuni kita, tapi jangan melakukan kesyirikan. Ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai hambaku, seandainya pedatang timpa aku membawa dosa biqurabil ardi khataya, nganti dosa imenoin bumi ke sampai dunia lek dosa anta nih bos. Monggo dosa datang timba Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membawa kebaikan. Dan Allah mengatakan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak melakukan syirik, tidak menyekutukanku. Ya, narak dosa syirik, tahu no? Dosa mepolo arak, ya, dosa curang-curang yang lain ada, ya, namun tidak melakukan
kesyirikan. Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu juga. Untuk apa? Menghapuskan dosa kita. Paling ada demen yang syirik ini nih. Karena itu akan menafikan semua hak-haknya, yaitu hak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakum. Hanya Allah langan ta sujud, timpak ta sujud, hanya Allah langan ta berlaku. Ya. Sujud nu ya tak kanggo timpak manusia. Nah kumbe-kumbe cinta tan timpak inante tak kanggo sujud pen. Nah ini nanta. Nah kumbe-kumbe cinta kepada seorang tidak boleh sujud di kakinya, apalagi sampai mencium dan yang lainnya, tidak boleh. Ya, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya naarak hakku gen nyuruh batur sujud kepada selain Allah, namun sujud nono hanya untuk Allah. Seandainya henaka anggota sujud kepada selain Allah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sujud itu hanya kepada Allah, maka gen kusuru dengan nina sujud timpa awana. Aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya, saking beli nah hak suami. Namun anak kanggo ibu-ibu genpe sujud timpa awam pe kanggo. Nak kumbe-kumbe cinta ampe, nak kumbe-kumbe lagu apa mengakui kesalahan tidak boleh sampai sujud, bahkan sampai menundukkan punggung tidak boleh. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Nene Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna aslahan nasi law da'a ghairallahi, seandainya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa nono adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa nono adalah ibadah. Saat doa dikatakan sebagai ibadah, maka harus milik Allah, harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Sara minadh dhalimin, maka dia akan menjadi bagian orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin. Ayil musyrikin fa kaifa bi ghairihi, bagaimana dengan yang lainnya? Kumbe ke penitan ini nono maksudnya wah nabi intang getolek dan ngancem kumbe ke munita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni yang lalu dan yang akan datang, sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling pertama akan dibukakan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan maqam al-mahmudah, maqam yang tinggi di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibu syafaatil uzma, yang dijanjikan untuk berhak memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan keutamaan-keutamaan tersebut tetap dalam kesyirikan. Allah menegaskan, mun penggawe kesyirikan tetap bagian lekan orang zalim. Dan ini peringatan untuk kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Al-thalith, yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin. Di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang apa? Ajzi alihatil musyrikin, kelemahan Tuhan-Tuhan orang musyrik. Tuhan-Tuhan orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah Allah dan selain Allah, atau menyembah selain Allah, itu lemah.
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nyakanda nyedang ahla berhala orang-orang di Makkah apuna sedang dah patung-patung nono ya dihancurkan si sayang dari paling belek apa angkat kaum dah Ibrahim wahai pegawaian nenek Ibrahim yang melakukannya dipanggil Ibrahim akan dihakimi oleh kaumnya dan di sana ada bapaknya ketika Ibrahim ditanya kah peruana gawe ya nenek pen pegawaian menghancurkan Tuhan kami ya ni pen pegawai paling belek ni atalona ate yang atalona ate ya yang aku lugin empinang Tuhan selain dia melena ya doang ni ya empuk lapuna nasedang baturna abang kan awaras ke Ibrahim masa ke gina tahu mantu kang patung iteduk nene yang gitu patung iteduk nene ke le buntuna otak ta akal ta tatkala kita sudah terjatuh kepada kesyirikan mengakui mereka itu tidak mampu ya apa kata ya na mungkin patung teduk momot gina tahu kayak gendang baturna no tuang pe mesti ya na tahu rukat ya na tahu bergerak ya na tahu getong-getong mesti pe pada sembah tutuk jarina namun karena sekali lagi sudah kekufuran pada hati mereka ya Allah mengecap hati mereka tidak menerima penjelasan apapun tetap melakukan kesyirikan di atas kebodohan mereka rahimani wa rahimakumullah jadinya Tuhan selain Allah itu lemah wa butlan ibadatihim dan beribadah kepada mereka adalah batil ya nan terima oleh Allah Subhanahu wa taala jelas ke karena ini ruangan kita sampai mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah wallahu taala a'la wa a'lam.